Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, pada kali ini kita akan membahas bagaimana satu kecerdasan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang dikatakan oleh Wahab ibn Munabbih dalam kitab Asy-Syifa. Beliau mengatakan bahwa Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam saya menemukan dalam 71 kitab. Beliau pengalaman dengan kitab-kitab. Wahab bin Munabbih pengalaman dari kitab-kitab kuno sebelum kitab Islam. Beliau mengatakan bahwa Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempunyai kecerdasan, mempunyai akal yang lebih dan lebih utama daripada lain-lainnya. Al-Imam Al-Qustulani dalam kitab Mawahibul Laduniyah, sebuah kitab yang guru kami Abu Ya'sin Muhammad bin Alawi Al-Maliki begitu menyenanginya hingga mengatakan setiap rumah tidak lengkap kalau tidak ada kitab Mawahibul Laduniyah milik Imam Al-Qustulani tersebut. Beliau mengutarakan cukup dalam kecerdasan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengangkat, mampu memimpin sebuah bangsa Arab, yang mana sebangsa yang seperti hewan liar pada waktu itu, di mana tidak ada suatu kepemimpinan, saling bunuh-membunuh, saling bertengkar. Beliau Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menjadi pemimpin mereka, mampu menyabari kekerasan mereka, mampu menanggung terhadap mereka yang menyakiti Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah dikatakan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada raja di Arab yang besar, kuat, lama, yang menunjukkan hal itu akan adanya pertentangan kemelut yang terus-menerus terjadi di Arab, di Jazirah Arab. Yang ada hanya raja kecil-kecil dan selalu tidak dalam masa yang lama. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah bangsa yang seperti itu, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mampu memimpin, tetapi bangsa tersebut menjadi bangsa yang memimpin dunia, mengangkat bangsa tersebut menjadi bangsa yang unggul. Belum ada bangsa yang memimpin dunia sepanjang bangsa yang diangkat oleh Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Amerika memimpin dari sekarang mungkin hanya 100 tahun lebih sedikit. Rusia, Inggris, atau manapun tidak pernah berabad-abad. Tetapi bagaimana Bani Umayyah lebih dari 1 abad memimpin orang muslimin yang berpegang teguh kepada ajaran Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam,
terhadap ilmu-ilmu dan anjuran-anjuran Habibana sallallahu alaihi wasallam, menjadi bangsa yang terdepan dan memimpin dunia berabad-abad tahun. Bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 abad, tetapi sejarah mencatat sampai khilafah Turki Utsmani 13 abad muslimin menjadi pemimpin dunia yang menjadi kemajuan, pemimpin yang bukan hanya memimpin tapi berbuat keadilan secara global dan kemajuan dalam sebuah peradaban. Hal itu menunjukkan bagaimana Habibana sallallahu alaihi wasallam pasti bukan sosok yang biasa, melainkan pasti sosok seorang yang cerdas. Habibana, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, selain cerdas, beliau mempunyai ilmu yang kuat. Karena kecerdasan itu yang alami, tetapi ilmu itu ada sesuatu luar pengetahuan yang masuk di dalam sebuah otak kecerdasan seseorang. Dalam sebuah Al-Quran dikisahkan bahwa seseorang mampu dalam kebaikan apabila satu mempunyai kecerdasan, yang kedua mendapatkan pengetahuan yang tepat. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apabila saya mampu mendengar, apabila saya mempunyai kecerdasan yang mampu berpikir, dan saya, atau kalau tidak bisa berpikir, mau mendengarkan orang lain, ada ilmu yang masuk kepada akal saya, otak saya, maka saya tidak akan menjadi orang yang celaka. Jadi ada perbedaan antara kecerdasan akal dan sebuah ilmu. Sedangkan ilmu Habibana sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang saya baca, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru besar kami, memberikan keterangan yang luar biasa, singkat dan padat. Beliau mengatakan Habibana sallallahu alaihi wasallam, ilmu beliau sangat luar biasa. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah memberi ilmu pengetahuan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang engkau belum ketahui. Di situ memakai kata ma atau apa-apa, dalam arti apapun yang engkau tidak ketahui, sehingga menjadi ilmu beliau sangat luar biasa. Beliau, seperti kita ketahui, beliau adalah yang diturunkan kepadanya sebuah kitab suci Al-Quran, yang mana ilmu-ilmu apa yang ada di dunia, pasti Al-Quran sedikit banyak menyinggung fan-fan atau disiplin ilmu-ilmu tersebut. Apakah itu ilmu agama, apakah ilmu bumi, ilmu warna, ilmu astronom, ilmu fisika, ilmu fikih, ilmu apapun, dalam Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sebuah disiplin ilmu yang tidak ada bahasanya dalam Al-Quranul Karim. Dan disitulah Habibana sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beliau diturunkan kepadanya Al-Quran itu. Maka tidak aneh apabila Habibana sallallahu alaihi wasallam mempunyai intelijen, keilmiahan yang luar biasa, mempunyai basis ilmiah yang melampaui batas. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibana, diriwayatkan oleh kitab Bukhari Muslim dari Anas ibn Malik, mengatakan
suatu ketika banyak orang bertanya kepada Habibana sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak tanya kepada Habibana sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan risih. Hal manusiawi apabila kita sedang santai-santai ditanyai, sedang makan ditanya, sedang minum ditanya, sedang istirahat ditanya, pasti kita akan muak, kita pasti akan jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kadang kita membutuhkan waktu-waktu istirahat. Tapi Habibana sallallahu alaihi wasallam begitu juga pernah terjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Habibana sallallahu alaihi wasallam. Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, "Hai kalian para sahabat-sahabatku, hai semuanya, tanyalah kepada saya." Beliau bersabda, "Tanyalah kalian kepada diriku. Tidak ada apa yang kalian pertanyakan kecuali akan saya jelaskan." Ketika para sahabat mengetahui Habibana sallallahu alaihi wasallam sedikit tidak enak, sang sahabat pun merasa takut. Sang sahabat menjadi tidak enak di depan Habibana sallallahu alaihi wasallam. Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat ada yang menanyainya. Dikarenakan beliau sang sahabat tersebut digojloki atau dibuat olok-olokan. Sebenarnya engkau bukan anak ayahmu, engkau anak orang lain, karena pada waktu itu masa zaman jahiliyah sebelum Habibana sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu sang sahabat mengambil kesempatan, mumpung ada Habibana sallallahu alaihi wasallam mau menjawab segala-galanya, saya akan tanya tentang orang tua saya. Apakah benar ayahku adalah yang masyhur atau ayahku benaran? Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam, belum ada ilmu gen, belum ada ilmu yang modern. Habibana sallallahu alaihi wasallam sudah tahu siapa ayah yang sebenarnya, dan beliau menjawab, memang ayahmu benar, bukan seperti yang diolok-olokkan kepadamu. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada waktu itu, apapun yang engkau tanyakan pada kala itu, maka saya akan menjawab. Begitu luar biasanya ilmu Habibana sallallahu alaihi wasallam. Keumpama pada waktu itu ada tanya surga, akan dijawab surga. Keumpama ada yang tanya neraka, akan dijawab neraka. Apabila yang ada tanya ilmu apapun, pasti akan dijawab Habibana sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin menyampaikan untuk keilmiahan Habibana sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita yang bikin kagum ulama-ulama, yang membikin cinta ulama-ulama terhadap beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Abu Zaid yani Amr bin Akhtab qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa su'idal mimbar fa khatabana hatta hadarat adh-dhuhr fa nazala fa shalla thumma su'idal mimbar fa khatabana hatta hadaratil asr. Beliau Habibana sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah sholat subuh, lalu naik setelah subuh langsung naik mimbar memberi ceramah kepada kita sehingga sampai zuhur. Bayangkan 12 jam atau 5 jam mengatakan ilmiah yang tidak henti-henti, 5 jam berkhutbah. Setelah zuhur turun sampai asar. Setelah asar, sholat asar turun, selesai asar khutbah lagi sampai matahari terbenam. Apa yang disampaikan Habibana sallallahu alaihi wasallam?
Habibana sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mulai pagi sampai malam menceritakan apa yang akan terjadi mulai detik Habibana sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang akan terjadi mulai detik itu sampai hari kiamat. Kita bisa tahu apa itu yang terjadi ilmu modern sekarang. Ilmu kemajuan teknologi sudah diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Diprediksi bahwa sebelum kiamat akan ada kemajuan untuk manusia. Kalau ada tanya corona, Habibana sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan bahwa tidak akan ada sebuah fahisyah atau ketidaksenonohan bagi sebuah kaum kecuali tidak ada perbuatan kesenonohan yang tidak pantas yang sudah sebuah masyarakat berani terang-terangan kecuali pasti akan diuji dengan penyakit atau wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Entah itu dibuat orang atau tidak, corona pada waktu sekarang ini muncul. Itu adalah sebagian contoh. Dalam sebuah hadis Habibana sallallahu alaihi wasallam juga sudah menceritakan bahwa besok kalian akan ngobrol dengan saud atau pecut kalian, dan ternyata sekarang sudah ada handphone yang pada waktu itu Habibana sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mengatakan terus terang dengan bahasa yang lugas, tegas, jelas, karena mungkin kalau Habibana sallallahu alaihi wasallam memakai bahasa yang jelas, besok ada HP, pasti pada waktu itu tidak akan, atau orang-orang banyak yang tidak percaya, menganggap itu adalah omongan yang tidak benar. Tapi Habibana sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu kepada kita sebenarnya apa yang akan terjadi mulai Habibana sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kiamat. Bahkan Habibana sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang saya baca dalam kitab Imam Syekh Hashim Mbah Hashim Al-Asy'ari Tebuyurung Jombang, bahkan besok di hari kiamat termasuk alamat kiamat, orang-orang akan tanya apa yang dikatakan Habibana sallallahu alaihi wasallam tentang yang terjadi di hari ini. Itulah keilmian Habibana sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para saudara-saudaraku yang saya cintai sebangsa dan setanah air. Seperti yang telah masyhur, seseorang mempunyai dua kepala dalam arti kepemimpinan di dalam tubuh manusia. Ada akal, pasti ada pasangannya, yaitu sanubari. Ada pemikiran, ada perasaan. Hal itu tidak bisa dipungkiri, hanya Allah lah yang mempunyai satu dan maha satu. Qul huwallahu ahad. Di sini pertemuan ini, kali ini, saya akan sedikit mengutip bagaimana kebesaran hati sanubari sang kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Inna qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khairul qulub. Sesungguhnya sanubari Habibana sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya sanubari. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya sanubari. Paling kuat-kuatnya sanubari. Paling takwa-takwanya sanubari. Paling bersih-bersihnya sanubari. Paling lembut-lembutnya sanubari. Diterangkan, cukup hadis ini yang menerangkan. Di dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Musnad Ahmad dan lainnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi. Sesungguhnya Allah melihat di dalam hati-hati atau sanubari hambanya, maka Allah menemukan sanubari Habibana sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya sanubari hamba-hambanya.
fastafahu li nafsi. Lalu Allah memilihnya untuk dirinya. Lalu Allah mengirimnya untuk membawa risalah, membawa pesan dari Allah kepada manusia. Tsumma nadzara fi qulubil ibad. Lalu Allah melihat juga sanubari setelahnya. Lalu Allah menemukan sanubari-sanubari sahabat-sahabat Habibana sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Sanubari para sahabat sebaik-baiknya sanubari setelah Habibana sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjadikan para sahabat sebagai penguat-penguat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mampu berjuang, mampu menegakkan dan mau berperang bahkan demi agama Habibana sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalam sepanjang sejarah kemajuan yang terjadi pada waktu seperti pada waktu Habibana sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sejarah mulai Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah terulang, tidak pernah terjadi seperti pada waktu Habibana sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Para saudara-saudaraku yang saya cintai, keluasan hati dan kebersihan Habibana sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia secara ringkas saya aturkan seperti tadi, itu belum cukup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak sampai segitu. Allah Subhanahu wa taala pernah mengoperasi Habibana sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan hati atau jantung Habibana sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali tapi 4 kali. Makanya zaman sekarang itu ada operasi, sebenarnya kalau orang cerdas atau orang yang memahami Habibana sallallahu alaihi wasallam, tahu sejarah, membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama, tahu sebenarnya yang terjadi ada operasi zaman sekarang ini menunjukkan kebenaran Habibana sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada waktu itu Habibana sallallahu alaihi wasallam benar-benar pernah dioperasi, pernah dibelah dadanya, diambil jantungnya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran, yaitu yang disebut bagian dari setan, bagian yang tidak baik dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibana sallallahu alaihi wasallam selain sudah mempunyai hati yang luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberi perhatian dengan dibelah bukan hanya sekali tetapi sampai 4 kali. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan 4 kali tersebut, 1 ketika masih kecil, 2 ketika sekitar umur 8 atau umur 8, 3 ketika mau mendapatkan wahyu, 4 ketika mau Isra Mi'raj. Habibana sallallahu alaihi wasallam ketika dibedah, Habibana sallallahu alaihi wasallam hatinya dicuci dengan air Zam-Zam yang memakai bejana dari emas, yang mencuci bukan orang sembarangan tetapi malaikat Jibril, yaitu sebaik-baiknya malaikat yang mencuci beliau. Apa yang terjadi? Tentu itu adalah sebuah madhar atau penampakan atau keistimewaan yang luar biasa kepada Habibana sallallahu alaihi wasallam. Saat dalam kitab Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Muhammad Al-Insanul Kamil diterangkan, Habibana sallallahu alaihi wasallam kecil dibersihkan oleh Allah supaya Habibana sallallahu alaihi wasallam tumbuh dengan hati yang bersih. Habibana sallallahu alaihi wasallam dicuci umur 8 supaya mempersiapkan ketika orang menjelang atau menjadi umur-umur ABG, biasanya banyak melakukan kesalahan.
Akan tetapi Habibana sallallahu alaihi wasallam dicuci dahulu, sehingga tidak pernah Habibana sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bahkan Habibana sallallahu alaihi wasallam waktu kecil ketika mau melakukan pesta-pesta seperti layaknya orang pemuda, Habibana sallallahu alaihi wasallam mendapatkan inayah, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Habibana sallallahu alaihi wasallam jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Dan bangun-bangun sudah kena matahari. Sehingga lewatlah malam itu, malam untuk foya-foya, malam untuk bersenang-senang, atau sekarang bahasanya party, hilang. Itulah bentuk inayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habibana sallallahu alaihi wasallam yang ketiga dibersihkan ketika mau mendapatkan wahyu. Habibana sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menambah kejernihan hati, supaya ketika mendapatkan wahyu tersebut dengan hati yang kuat, hati yang bersih, hati yang sempurna. Dan keempat, ketika Habibana sallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan Isra Mi'raj, Habibana sallallahu alaihi wasallam juga dibedah kembali, dibersihkan hatinya kembali. Dalam hikmahnya, salah satu hikmahnya disebutkan bahwa hal itu untuk bertujuan sebelum bermunajah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, setelah kita mengetahui bagaimana hati dan pikiran yang luar biasa yang dimiliki oleh sang kekasih kita, sang idola kita, pujaan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak lengkap kalau kita tidak membahas kekuatan, seberapa kuat fisik Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat kuatnya, luar biasa kuatnya. Dan yang menambah luar biasanya dari Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat kuat, tetapi beliau sangatlah lembut. Beliau mampu apabila dengan kekuatannya bisa menghancurkan atau menghabisi seseorang, tetapi beliau, sejarah mencatat, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah seseorang yang dibunuh oleh Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya satu orang, itu pun yang sudah terlalu parah menyakiti Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya. Ada sebuah cerita, ada seseorang di Mekah, orangnya kuat sekali, sehingga pada waktu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang namanya musoroah, semacam bantingan, yang terbanting kalah. Ada salah satu sahabat yang bernama Rukanah. Rukanah terkenal, tersohor dengan kekuatan dalam bidang bisa dikatakan atau boleh dikatakan olahraga bantingan tersebut. Orang-orang pun mendatanginya untuk melakukan bantingan, dan tidak ada yang mengalahkan Rukanah. Suatu ketika Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rukanah, "Wahai Rukanah, ala tattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Seujanya engkau bertakwa, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau menerima apa yang aku ajakkan kepada engkau." Faqalahu ya Muhammad. Lalu sang Rukanah mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hei Muhammad,
Apa ada yang menyaksikan ada suatu bukti tentang kebenaranmu? Lalu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu kan kuat, kamu kan hebat kalau dalam hal bantingan. Kalau saya membanting dirimu dalam musyara'ah bagaimana? Lalu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam dijawab, iya, kalau saya kalah, saya akan mengikuti ajakanmu. Lalu Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Rukanah yang nanti setelah beberapa kali kalah dalam bantingan musyara'ah masuk Islam, Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahayya lil musyara'ah, siap kamu. Faqala tahayyatu, maka dia menjawab, aku sudah siap. Lalu dengan enteng Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatinya dan membanting Rukanah tersebut. Lalu Rukanah merasa takjub dan tidak percaya. Rukanah yang hebat, yang kuat, tak tertandingi, meminta untuk kembali kedua atau ketiga, dan semuanya Rukanah dikalahkan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam cerita Rukanah ada seseorang yang kuat juga namanya Abul Aswad Al-Jumahi. Beliau juga dalam bantingan juga dikalahkan oleh Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cerita Abul Aswad Al-Jumahi ini banget kuatnya ketika beliau berdiri di atas kulit sapi dan ditarik kulit sapi oleh beberapa orang yang ia injaki. Abul Aswad Al-Jumahi ini injaki bukan Abul Aswad Al-Jumahi yang bergerak, tetapi kulitnya yang robek. Tetapi Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan kekuatannya membanting atau mengalahkan Abul Aswad Al-Jumahi dan beberapa orang-orang juga dikalahkan oleh Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu menunjukkan bagaimana seberapa kuat Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan menjadikan kesombongan, bukan menjadi sok-sokan, tetapi Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi, menggunakan dengan kelembutan dan kebaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga menambah kecintaan kita kepada sang kekasih, sang pujaan, sang idola kita, dan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.